Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Faya ayuhat talabah, fasl al-thalith, rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang isim adad dulu ya, isim adad. Kemarin telah kita jelaskan isim adad asli atau bilangan asli ya. Yang dimaksud dengan bilangan asli itu sendiri adalah kata benda bilangan dalam bahasa Arab ya, yang mana paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang ini yang kenapa kok saya kemarin fokuskan kepada isim adad yang bilangan asli dulu, karena dia urutannya atau kaidahnya itu yang paling penting ya, dan yang paling banyak dan paling butuh untuk dihafalkan duluan. Sedangkan yang berikutnya ya, yang 3 bagian berikutnya tinggal mengikuti daripada bagian daripada adad asli ya, karena di mereka itu yang ketiga bagian setelahnya adalah sifatnya penyempurna. Apa itu 3 bagian setelahnya? Yaitu bilangan bertingkat, bilangan penjelas, dan bilangan pecahan ya. Itu penjelas pelengkap daripada bilangan asli ya, atau adad asli. Yang perlu kalian ketahui ya, melanjutkan sedikit daripada adad asli yang kemarin belum sempat saya jelaskan, yaitu adad asli itu ketika hitungannya itu ribuan, maka berlaku 2 susunan. Yang pertama adalah tarkibul kubro, yang disebut tarkibul kubro. Yang kedua disebut tarkibul sugro ya, yang dimana maknanya masing-masing ialah tarkib al kubro itu maksudnya ialah mendahulukan bilangan yang besar dulu, baru diuruti dengan bilangan yang lebih kecil dari yang sebelumnya, dan terus yang lebih kecil sampai angka satuan ya. Sedangkan susunan yang kedua ialah tarkibu sugro. Maksudnya apa? Yang mendahului bilangan kecil dulu yang berupa satuan, kemudian puluhan, kemudian ratusan, kemudian ribuan ya. 2 tarkib atau susunan ini boleh dituliskan ya ketika kalian ingin ya menuliskan ataupun menyebutkan sebuah hitungan atau angka atau bilangannya dalam bahasa Arab. Nanti saya ingin kalian ya membuat contoh ya, beberapa contoh, atau saya sebutkan ya contoh dalam bahasa Indonesianya, kemudian kalian tuliskan di dalam bahasa Arab dengan 2 tarkib tersebut ya, tarkib kubro dan tarkib sugro ya. Adapun materi ini sudah saya ringkas di dalam PDF yang kemarin telah saya share ya di grup kalian, yaitu tentang kaidah, judul PDF-nya itu kaidah adad ma'dud ya. Kaidah ini tarkib ini atau susunan ini terdapat di akhir bab, yaitu pada di situ judulnya adalah bilangan ribuan ya, 1000 ke atas. Ya, maka berlaku tarkib kubro dan tarkib sugro ya. Silahkan kalian baca materinya dulu, baru membuat contoh dalam bahasa Arabnya, yang mana saya akan sebutkan bilangan atau angkanya dalam bahasa Indonesia ya. Cukup 5 saja ya akan saya sebutkan. Hitungan yang pertama adalah ya, untuk bilangan ribuan dulu ya, untuk bilangan ribuan dulu, 1000 ya, 527, 1527. Ingat, yang pertama 1527. Yang kedua 2333. 2333 ya. Ingat, 2333. Kemudian yang ketiga yang harus kalian bikin dalam bahasa Arab, 3000
ya 211, 3211 ya, ingat 3211 ya. Yang keempat 4551 ya, 4551, ingat 4551. Kemudian yang contoh terakhir yang kelima yang harus kalian buat dalam susunan bahasa Arab 5655 ya, 5655. Ingat sekali lagi 5655 ya. Dari kelima contoh yang saya sebutkan tadi, silahkan kalian buat susunannya dalam bahasa Arab, kemudian kalian videokan ya, kalian omongkan dalam bahasa Arabnya apa, kemudian kirimkan ke saya ya, minimal 1 menit, maksimal sampai tugas itu selesai. Untuk melanjutkan berikutnya yaitu bilangan bertingkat ya. Bilangan bertingkat ini sebagaimana telah kalian ketahui dalam kaidah adat ma'dud ya, itu ada 2 kaidah. Yang pertama, ma'dud selalu mengikuti adat selalu mengikuti ma'dudnya ya, sama seperti susunan apa itu namanya, na'at man'ut ya. Kemudian kaidah yang kedua, adat merupakan kebalikan daripada ma'dud ya. Ingat, kaidah kedua, adat kebalikan dari ma'dud. Maksudnya gimana? Misalkan ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Kalau misalnya ma'dudnya muannas, maka adatnya mudzakkar ya. Kemudian untuk bilangan bertingkat ini berlaku untuk kaidah yang pertama, yaitu ya adat mengikuti ma'dudnya. Misalkan di sini contohnya awalun ya, untuk mudzakarnya. Misalnya gimana contohnya muzakkar ya, Zaidun faizun al-awwal, al-faiz al-awwal misalkan ya, Zaidun al-faizu al-awwalu ya, dengan situ mudzakkar. Ma'dudnya mana ya? Ma'dudnya itu tadi al-faizu ya, maka adatnya al-awwalu mengikuti daripada ma'dudnya, al-faizu al-awwalu ya. Kemudian contoh muannasnya Zainab al-faizatu al-ula ya. Begitu juga seterusnya sampai hitungan ke 1000 misalkan ya. Tapi di sini disebutkan sampai hitungan 11 dan 20 ya. Misalkan untuk bentuk muzakkarnya ya, untuk peringkat kedua tsani ya, kedua tsani. Kalau untuk muannasnya tsaniyatun ya. Kemudian untuk hitungan 11-nya ya, al-hadi asyara. Kemudian kalau untuk muannasnya ya, hitungan 11 untuk mudzakarnya al-hadi asyara. Kemudian untuk muannasnya al-hadiyata asyrata ya. Untuk bentuk 20 ini sama, al-ishrun ya, al-ishrun ya, mudzakar dan muannasnya bentuknya sama. Hal itu berlaku nanti juga kaidah yang telah saya sebutkan kemarin. Nah, kaidah pertama dan kaidah yang kedua. Silahkan untuk membaca materinya di PDF ya, ringkasan yang telah saya share ya. Kemudian untuk ketiga, bilangan penjelas ya, menjelaskan sesuatu hitungan ya, menjelaskan sesuatu yang dihitung. Contohnya di sini menggunakan wazan ya, bentuk bilangan penjelas itu menggunakan wazan fu'alun dan maf'alun ya. Contohnya misalkan yang bilangan penjelas yang pertama uhadun ya, atau muhadun. Ya, ingat uhadun ataupun muhadun. Artinya apa? Satu ya. At-tullab yadkhuluna al-fasla uhada ya, atau muhada ya. Satu.
Kemudian yang kedua bentuknya suna'u ya, sunaun atau suna'a ya, suna'a, ataupun mengikuti wazan maf'alun masna, artinya dua ataupun juga bisa berarti dua ya. Di Quran kan disebutkan masna wa thulatha wa ruba' ya, di situ hitungannya. Itu menjadi sebuah penjelas ya. Kemudian untuk hitungan bilangan nomor 3 ya, bentuk bahasa Arabnya adalah thulatha atau maslas ya, menggunakan wazan fu'al atau maf'al. Kemudian untuk berikutnya juga ya, untuk 4, 5 ya, ruba, kemudian atau marba, kemudian khumas ya, khumasi ya, khumas atau makhmas ya. Tinggal mengikuti bentuk wazannya fu'alun atau maf'alun di sini ya. Kemudian musannif mencontohkan sampai bilangan 10 ya, fu'alun usyarun atau maf'alun ma'syar ya, ma'syarun. Kemudian untuk pembagian yang keempat, untuk adatnya sendiri adalah bilangan pecahan yang menjelaskan pecahan suatu benda yang dihitung. Ya, bentuk muzakarnya tsulusun ya, di sini 3 ya. Kemudian bentuk muannasnya tsulusatun ya. Kemudian bentuk pecahan berikutnya di sini rubu'un, 1/4 ya, untuk mudzakarnya ya. Kemudian bentuk muannasnya rubu'atun ya. Kemudian 1/5 bentuk mudzakarnya adalah khumusun, untuk muannasnya khumusatun ya. Adapun untuk latihan 10 kalian kerjakan masing-masing ya, tidak usah dibuatkan videonya ya, nanti saya akan fotokan. Kerjakan masing-masing, tidak perlu membuat videonya, nanti saya akan fotokan tugasnya, kemudian kalian kerjakan dan fotokan hasil dari kerjaan kalian ya. Untuk latihan yang ke-10, tentukan isim ada dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah isim mausul ya. Isim mausul. Isim mausul sendiri maknanya ialah kata sambung ya, yang menyambungkan dua kalimat ya, baik itu di sini kalau di bahasa Arab, baik kalimat itu berupa kalimat khabariyah ataupun kalimat itu berupa zorof ya, keterangan tempat ataupun keterangan waktu, ataupun di sini jar majrur yang sempurna ya, menyambungkan dua kalimat. Intinya apa saja yang termasuk dari isim mausul itu ya, dibagi beberapa bagian untuk menyebutkan ya laki-laki berakal ataupun tidak berakal, yaitu alladzi menunjukkan mufradnya ya, 1 ya. Kemudian tasniyahnya atau menunjukkan 2, alladani. Kemudian untuk jamak menunjukkan banyak, alladina ya, isim mausulnya. Ya, ingat isim mausul di sini kalau kita maknakan dalam kitab itu yang ya, artinya yang. Kemudian arti untuk perempuan bentuknya adalah mufradnya allati, bentuk tasniyahnya allatani, kemudian bentuk jamaknya allai atau allati ya. Kemudian menanyakan siapa ya, siapa yang, bukan menanyakan dalam artian menyambungkan, tapi bentuknya siapa yang ya, berupa laki-laki ataupun perempuan, maka menggunakan ya kata atau isim mausul man ya, baik itu mufrad man, baik itu bentuk tasniyah ataupun jamak, semuanya man ya, nggak ada perubahannya. Kemudian untuk isim mausul menyambungkan kata benda, ataupun dia bisa juga yang berakal ataupun tidak berakal, laki-laki ataupun perempuan, yaitu ma ya. Ma ini bentuk mufrad, jamak dan tasniyahnya sama.
Kemudian juga berikutnya bisa menunjukkan laki-laki atau perempuan berakal ataupun tidak berakal, yaitu al, ya. Mufrad, tasniah dan jamaknya sama, al, ya, alif lam maksudnya. Ini disebutnya isim mausul. Kemudian juga kita gunakan untuk menyambung dua kalimat, ya, bertujuan untuk laki-laki atau perempuan berakal ataupun tidak berakal menggunakan zu, ya. Bentuknya baik mufrad, tasniah, jamak itu zu, ya. Untuk latihan 11 sama seperti latihan 10, ya, nanti saya akan kirimkan, ya, ke grup kalian fotonya, kemudian kalian tuliskan saja tanpa memerlukan untuk membuat videonya, ya. Jadi yang membuat videonya itu yang tadi aja, ya, untuk bilangan 5 contoh, ya, membentuk tarkib kubro dan tarkib sugro mulai bilangan 1000 ke atas, ya. Itu yang untuk buat video. Sedangkan yang untuk dikerjakan tulis kemudian hasil kalian difoto nanti dikirimkan ke saya juga. Ini latihan 10 dan latihan 11. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar untuk materi hari ini. Kemudian untuk tambahan tugas membuat video, ya. Karena tadi cuma 5 saja, 5 soal yang sangat singkat untuk membuatkan video, maka untuk kali ini saya ingin kalian menghafalkan amsilah tasrifiyah. Nanti juga akan saya fotokan, ya. Cukup 5 wazan saja, ya, yaitu wazan daraba, ya, dari bab tsani min sulasi mujarrad, ya, min wazan fa'ala yaf'ilu, ya. Maka 5 contoh fiilnya adalah daraba, farra, wa'ada, yasara, sara dan saro, ya. Ingat, daraba, farra, wa'ada, yasara, sara. Oh enggak, nanti daraba, farra, wa'ada, yasara dan sara, ya. Oke. 5 wazan itu saja kalian dibuat videonya, ya. Jadi yang buat video itu 5 contoh tarkib, ya, yang sugro dan kubro dari bilangan 1000 ke atas dan juga dari amsilatu tasrifiyah, ya. Nanti saya akan kirimkan fotonya untuk amsilah tasrifiyah untuk kalian hafalkan dan membuat tugas videonya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.